Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan Rasulullahis shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im wa tahannan wa tarham ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullaha rabbil alamin wa'buduhu mukhlisina lahuddin hatta ya'tiyakumul yakin yawma la yanfa'u malu wala banunu illa man atallaha biqalbi salim. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagi orang yang berpikir, maka tidak ada perkara yang terpenting di dalam kehidupan manusia ini melebihi satu saja, yaitu bagaimana Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita. Apa yang akan terjadi jika Allah Subhanahu wa taala tidak ridho kepada kita? Pasti kita akan menghadapi masalah-masalah yang tidak ada habis-habisnya dimanapun kita berada. Akan tetapi, kalau kita mendapat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang tidak ada batasnya di dunia dan di akhirat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada ridha Allah Subhanahu wa taala kecuali di dalam memperbaiki iman dan amal kita. Kalau iman kita tulen bersih hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, siang dan malam hanya satu saja yang dipikirkan, yaitu bagaimana taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana amal-amalan kita sesuai dengan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti kita akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ridha Allah dimulai dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat nasuha atau taubat yang semurni-murninya. Quran surat At-Tahrim ayat 8. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita semua dan siapa saja yang beriman mesti harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang maksiat harus bertaubat dengan meninggalkan maksiat dan menggantinya dengan taat. Orang yang taat pun perlu bertaubat agar taatnya lebih sempurna lagi. Orang yang sudah sempurna taatnya pun perlu bertaubat agar lebih sempurna lagi. Mengapa orang terus bertaubat? Ayo, mengapa? Karena tingkatnya hambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala tidak ada batasannya. Ada tingkatan yang lebih tinggi lagi dan ada tingkatan yang lebih tinggi lagi. Mengapa orang terus bertaubat? Karena tingkat menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala tidak ada batasnya. Ada tingkatan yang lebih tinggi lagi, ada 3 tingkatan yang lebih tinggi lagi. Maka para nabi, bahkan Sayyidul Anbiya pun bertaubat. Beliau beristighfar panjang-panjang. Hal itu untuk memberikan pelajaran kepada kita agar kita senantiasa meningkatkan diri, memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tambah hari kita tambah tunduk, tambah taat, tambah dekat, tambah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tambah takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tambah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, awal dari perbaikan adalah bertaubat
Bertaubat maknanya menyesali kekurang-kurangan yang telah lalu mengenai urusan apa saja. Kemudian niat menggunakan sisa-sisa umur ini untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang telah lewat. Orang yang bertaubat dengan sungguh-sungguh, maka dia bukan hanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dia akan menjadi orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah suka dengan orang-orang yang bertaubat. Quran surat Al-Baqarah ayat 222. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehabis salat kita diperintahkan untuk istighfar, astagfirullahalazim. Apakah salat itu maksiat? Tidak. Namun istighfar ini maksudnya sebagai seorang yang beriman, kita akan senantiasa merasa bahwa salat kita belum sempurna, belum cukup untuk dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, belum cukup untuk bersembahkan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita yang maha agung, yang maha suci. Maka kita perlu meningkatkan mutu salat, yaitu dengan membaca istighfar setelah salat, sebagaimana amalan para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka semalam suntuk tahajud, kemudian pada akhir malam mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kanu qalilan minal laili ma yahja'una wa bil ashari hum yastaghfirun. Di dunia mereka sedikit sekali tidur di waktu malam dan selalu memohonkan ampun di waktu pagi sebelum fajar. Quran surat Az-Zariyat 17 sampai 18. Para sahabat radhiyallahu anhum merasa bahwa ibadah yang mereka lakukan semalam-malam suntuk itu belumlah sempurna. Yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW telah mencurahkan segala kemampuan zahir batin beliau untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala dan memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di akhir hayatnya beliau diperintahkan untuk istighfar. Iza jaa, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Sadaqallahul azim. Maknanya walaupun kita sudah memperjuangkan agama habis-habisan, kita merasa belum bisa sempurna, meskipun sudah sempurna masih ada yang lebih sempurna lagi, maka sepantasnya kita bersyukur dan beristighfar. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika keinginan bertaubat masuk di dalam hati seorang, maka timbullah keinginan untuk melakukan perbaikan, keinginan untuk melakukan perbaikan itu pun pasti kita memahaminya. Tidak mungkin terjadi tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila hati sudah mulai ingin melakukan perbaikan, ucapkanlah la haula wala quwata illa billah. Tidak ada usaha, tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Maka tolonglah aku ya Allah. Sebagaimana kalau kita mendengar azan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, maka kita mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Ya Allah, tidak ada kemampuan untuk aku untuk mengerjakan perintah salat ini, tolonglah aku. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mulai melakukan perbaikan diri ini awali dengan bismillahirrahmanirrahim. Jika kita mulai amal apa saja dengan bismillahirrahmanirrahim atau lafaz basmalah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberkahi amalan tersebut dalam perjalanan menuju ridho Allah. Ini pasti banyak ujian dan tantangan. Maka dalam menghadapi ujian dan tantangan ini, kembalilah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukup Allah sebaik-baik yang diserahi, urusan hanya Allah. Maknanya selesaikanlah ya Allah segala masalah ini.
Kalau di dalam perjalanan menuju ridho Allah ini kita menemukan kemudahan-kemudahan, maka ucaplah alhamdulillah, makna segala puji bagi Allah, agar Allah Subhanahu wa taala menyelesaikan dan menyempurnakan kemudahan-kemudahan ini di dunia sampai akhirat. Begitulah orang yang beriman mulai beramal dengan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita di tengah-tengah beramal ingin kepada Allah Subhanahu wa taala, di akhir beramal pun ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Karena tidak ada tempat perlindungan selain hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada perlindungan kecuali hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tujuan yang paling benar kecuali ridho Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka hari Jumat yang mulia ini gunakan untuk mulai bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhir hidup kita ini akhirilah dengan taubat yang sesungguh-sungguhnya, sehingga kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala cinta kepada kita. Innallaha yuhibbu tawwabin wa yuhibbu mutatahhirin. Ja'alana Allah wa iyyakum minal faizin al-amin wa adhalana wa iyyakum fi zumratil muttaqin al-mu'minin al-mukhlisin al-muqinin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsani illa yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka 'antas samiul qarimul mujibul da'wat fa ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati innahum bi'amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.